Sahabat Panji semuanya, saat ini Mas Panji sedang berada di stasiun kereta api Lempuyangan. Kali ini Mas Panji akan mencoba untuk mengeksplor sejarah perkembangan kereta api di wilayah Yogyakarta. Nanti kita akan mencoba untuk mengulik situs-situs tempat peninggalan sejarah perkeretaapian yang ada di wilayah Yogyakarta. Yuk terus ikuti perjalanan Mas Panji. Sejarah panjang perkeretaapian di tanah air tidak bisa kita lepaskan dari peran pemerintah Hindia Belanda dan swasta pada waktu itu. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870, perkembangan industri perkebunan di wilayah Hindia Belanda, terutama di Jawa, semakin berkembang pesat. Maraknya industri perkebunan, terutama perkebunan tebu waktu itu, menjadikan wilayah Frosten Landen di daerah Yogyakarta dan Surakarta semakin ramai akan industri gula. Industri gula menuntut adanya sebuah alat transportasi modern yang mampu mengangkut kapasitas dalam jumlah yang banyak, yaitu mulai dari wilayah perkebunan di daerah Frosten Landen menuju ke pelabuhan, baik itu ke pelabuhan Semarang maupun ke pelabuhan Cilacap. Kereta api kemudian menjadi tuntutan akan hal itu. Kemudian antara pemerintah dan pihak swasta terjadi saling negosiasi tentang bagaimana cara pembangunan kereta api di wilayah Frosten Landen. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyetujui pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan antara Semarang menuju Frosten Landen dalam rangka untuk mengatasi transportasi pengangkutan industri gula. Pembangunan jalur kereta api mulai dari Semarang menuju Frosten Landen dimulai dari Desa Kemijen menuju Surakarta pada tahun 1864 sepanjang 202,1 km. Sementara untuk jalur kereta api yang ketiga, yaitu dimulai dari Surakarta menuju Yogyakarta, tepatnya di stasiun Lempuyangan ini, sepanjang 57,6 km dan berakhir di stasiun Lempuyangan yang diresmikan pada tanggal 2 Maret 1872. Pembangunan jalur kereta api mulai dari stasiun Lempuyangan kemudian dilanjutkan ke wilayah barat sepanjang 1 km, yaitu menuju ke stasiun Tugu. Pembangunan jalur kereta api ini telah dilaksanakan sekarang oleh SS atau Stadsspoorweg. Pembangunan jalur kereta api mulai dari stasiun Tugu kemudian dilanjutkan ke wilayah selatan, yaitu menuju ke wilayah tahap pertama, yaitu menuju ke wilayah Serandaan. Jadi mulai dari stasiun Tugu menuju wilayah Serandaan itu sepanjang 23 km. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk pengangkutan industri tebu yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Jalur kereta api mulai dari stasiun Tugu menuju Sewu Galur Brosot dimulai dari stasiun Tugu, kemudian di tempat saya berdiri ini adalah stasiun pertama kali, yaitu stasiun Ngabean. Terus kemudian nanti dilanjutkan ke stasiun Dongkelan, kemudian stasiun Winongo, Cepit, Bantul, Palbapang, Serandaan, dan terakhir di Sewu Galur. Yuk terus ikuti perjalanan Mas Panji, kita berburu situs bekas-bekas stasiun dari jalur kereta api mulai dari Tugu sampai dengan Sewu Galur Brosot. Nah, sahabat Panji semuanya, ini bisa kita lihat di sini adalah bekas rel kereta api yang menghubungkan antara Jogja menuju Brosot. Ini berada di sebelah kanan Jalan Bantul. Jadi ini sebenarnya sepanjang ini terus jalur bekas rel kereta api. Ya, sahabat Panji semuanya, saat ini Mas Panji ini sudah sampai di stasiun yang kedua, yaitu stasiun Dongkelan. Nah, saat ini bangunan dari stasiun Dongkelan ini masih difungsikan oleh Pasti sebagai tempat tunggu untuk para pengunjung di pasar hewan dan tanaman lah di Pasti ini. Sahabat Panji, ini bangunan dari bekas stasiun Bantul. Nah, ini adalah sekarang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, yaitu bangunan cagar budaya Stasiun Bantul. Nah, ini adalah stasiun yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Keempat, terus kemudian nanti kita ke stasiun Palbapang. Nah, ini nanti masih menjadi satu rangkaian jalur kereta api antara Brosot menuju ke Tugu. Sahabat Panji semuanya, inilah bangunan stasiun Palbapang
yang saat ini digunakan atau difungsikan sebagai terminal Palbapang Bantul. Dulunya ini merupakan stasiun kereta api yang menghubungkan antara stasiun Tugu, stasiun Palbapang sampai dengan Serandaan dan juga Sewu Galur. Stasiun ini mulai dioperasikan untuk umum pada tahun 1895, yaitu sebagai pengangkutan untuk gula dari wilayah pedalaman, dari pabrik-pabrik gula yang ada di wilayah sekitar Bantul dan Kulon Progo, kemudian dibawa menuju pelabuhan Semarang maupun Cilacap. Sahabat Panji semuanya, ini adalah stasiun Serandaan. Dulunya ini merupakan bekas dari stasiun Serandaan, dan dari sinilah dulu mulai stasiun Tugu sampai dengan stasiun Serandaan itu sepanjang 23 km, berakhir di sini pembangunannya tahun 1895. Nah, baru nanti beberapa tahun kemudian dilanjutkanlah mulai dari stasiun Serandaan ini menuju ke stasiun Sewu Galur di Brosot, Kulon Progo. Sahabat Panji semuanya, saat ini Mas Panji sudah berada di depan jembatan Brosot. Jembatan inilah, ada dua jembatan sahabat Panji semuanya. Ini adalah jembatan lama, kemudian yang ini jembatan baru. Jembatan lama sudah tidak difungsikan. Jembatan inilah dulu yang oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu dipakai untuk menghubungkan jalur kereta api antara wilayah Bantul menuju ke wilayah Kulon Progo. Ini jembatan ini panjangnya kurang lebih hampir 1 km, sahabat Panji semuanya. Nah, jembatan ini kemudian pada perkembangannya juga dipakai untuk kendaraan bermotor. Jadi selain kereta api juga dipakai untuk kendaraan bermotor. Terus kemudian pada bagian tiang-tiang jembatan itu di sebelah sana itu ada mengalami penurunan sehingga tidak difungsikan lagi. Nah, terus kemudian dibangunlah jembatan yang kedua. Sahabat Panji semuanya, inilah stasiun Sewu Galur, stasiun terakhir dari rute stasiun mulai dari stasiun Tugu sampai dengan stasiun Sewu Galur ini. Dan disinilah ini kereta api terakhir berhenti untuk mengangkut gula dari wilayah Kulon Progo menuju ke Jogja, terus kemudian diteruskan menuju Semarang maupun Cilacap. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai puskesmas dari Kecamatan Galur. Selanjutnya kita nanti akan berburu ke pabrik gula Sewu Galur. Itulah sebagai pabrik gula yang tujuan dari pemerintah kolonial membangun jalur kereta api mulai dari Tugu sampai dengan wilayah Galur, Kulon Progo. Sahabat Panji semuanya, demikianlah perjalanan Mas Panji kita berakhir di pabrik gula Sewu Galur, Brosot, Kulon Progo. Ikuti terus perjalanan Mas Panji bersama Mas Panji berburu situs menguak tabir sejarah.